Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, mengalami jiwa yang tertekan. Tidak bisa dipungkiri dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menghadapi jiwa yang tertekan oleh karena pergumulan hidup, oleh karena kesulitan hidup, oleh karena penyakit, ataupun oleh situasi dan kondisi apapun juga. Hal ini pun dialami oleh sang pemazmur. Makanya dalam ayat 6 dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia ulang lagi dalam ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku. Dia ulang lagi dalam ayatnya yang ke-12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi setidaknya ada 3 kali anak kalimat frase yang mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu berarti bahwa menunjukkan bahwa sang pemazmur sedang mengalami tekanan jiwa. Sang pemazmur sedang mengalami jiwa yang tertekan oleh karena kesulitan ataupun juga oleh karena pergumulan hidup yang dia sedang alami. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mengalami jiwa yang tertekan, kita harus bersikap seperti apa? Kita harus berespon seperti apa? Kita harus bereaksi seperti apa? Itu yang akan kita pelajari bersama di hari ini. Setidaknya ada 3 cara dalam mengalami jiwa yang tertekan seperti yang diteladankan oleh sang pemazmur bagi kita. Yang pertama dalam ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di sini kita melihat hal yang pertama, ketika kita mengalami jiwa yang tertekan, kita belajar dari sang pemazmur. Yang pertama, kita harus merindukan Tuhan. Betapapun beban berat hidup yang kita alami, betapapun jiwa kita yang sedang tertekan, terhimpit, kita harus merindukan Tuhan. Karena kerinduan kita kepada Tuhanlah yang bisa mengobati jiwa yang tertekan. Kerinduan kita kepada Tuhan itu bisa mengobati jiwa yang sedang tertekan. Karena itu sang pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang sangat haus akan air dan merindukan sungai yang berair, harusnya itulah jiwa kita juga. Ketika kita sedang tertekan, kita harus merindukan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengobati jiwa yang tertekan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama, ketika kita mengalami jiwa yang tertekan, kita harus merindukan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 6 dan 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Diulang lagi dalam ayat 12 bagian B. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah.
Hal yang kedua, dalam mengalami jiwa yang tertekan, kita harus berharap kepada Allah. Kita berharap pertolongan Dia, kita berharap mujizat Dia, kita berharap jalan keluar dari Dia, kita berharap Tuhan mengobati jiwa yang tertekan. Kita tetap harus berharap kepada Allah. Jangan hilang harapan kita kepada Allah. Jangan hilang iman kita kepada Allah. Karena saya percaya hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa mengobati jiwa yang tertekan. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita solusi yang tepat, solusi yang terbaik ketika kita mengalami jiwa yang tertekan. Oleh karena pergumulan hidup, oleh karena kesulitan hidup, oleh karena krisis ekonomi, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dalam keluarga. Kita harus tetap berharap kepada Allah. Karena kita percaya hanya Allah yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita ketika kita mengalami jiwa yang tertekan. Jadi kita harus tetap berharap kepada Allah. Yang ketiga, dalam mengalami jiwa yang tertekan, ayat 6b dan juga ayat 12b, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Juga dalam ayat 12 bagian terakhir, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Hal yang ketiga, meresponi jiwa yang tertekan. Saat kita mengalami jiwa yang tertekan, yang ketiga, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun yang sedang kita alami, dalam situasi dan kondisi apapun juga yang sedang menimpa, yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang membuat jiwa kita tertekan, yang membuat jiwa kita menangis, yang membuat jiwa kita gundah gulana, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mempercayai bahwa di balik segala hal dalam hidup kita, di balik jiwa yang tertekan oleh karena pergumulan hidup, sesungguhnya Tuhan senantiasa punya maksud yang baik, senantiasa punya rencana yang baik. Makanya firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan kita hilang syukur, tapi sebaliknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami jiwa yang tertekan. Maka saya percaya disitulah mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami ketika kami mengalami jiwa yang tertekan. Oleh karena pergumulan, oleh karena kesulitan, oleh karena tantangan, oleh karena penderitaan, oleh karena penyakit. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa merindukan Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa berharap kepada Allah. Tolong kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang derita. Yang sedang jiwanya tertekan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidup mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.